Kalau kamu menjadi pendeta di Kalibata City, gereja kamu cuma segitu-gitu, dan kamu numpang pada gereja istrimu sedangkan kamu bertentangan dengan GBI, dan kamu membangun oneness yang sedang kamu perjuangkan, sehingga kamu mengatakan bahwa terjemahannya itu mengandung 6.000 sekian kesalahan. Mau salah mau apapun itu terjemahan, saudaraku. 6.577 kesalahan Alkitab. Wow. 6.577 kesalahan Alkitab. Dan ternyata selama ini baik UBS secara internasional dan LAI secara nasional itu menggunakan naskah Alkitab yang tidak kanon untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, viral sekitar 6 bulan yang lalu sebuah penemuan yang sangat mengejutkan yang berhasil dibongkar oleh tokoh kekristenan, yaitu Dr. Yonathan Purnomo, yang mana di situ mengungkap ada 6.577 kesalahan di dalam Alkitab atau Bible, dan hal itu ikut diviralkan juga oleh Pastor Joshua Tewu, ikut membongkar juga dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak LAI untuk memberikan klarifikasi tentang adanya penemuan sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Nah, ternyata hal itu ditanggapi juga oleh Saifuddin Ibrahim. Kali ini sudah terlambat, tetapi di sini Saifuddin Ibrahim lebih fokus kepada penyerangan pribadi kepada Pastor Joshua Tewu daripada dia menanggapi tentang adanya 6.577 kesalahan ayat dalam Bible tersebut. Teman-teman, mari kita simak bagaimanakah keluar-keluar dari Saifuddin Ibrahim. Ingat baik-baik kamu, kalau kamu menjadi pendeta di Kalibata City, gereja kamu cuma segitu-gitu, dan kamu numpang pada gereja istrimu sedangkan kamu bertentangan dengan GBI, dan kamu membangun oneness yang sedang kamu perjuangkan, sehingga kamu mengatakan bahwa terjemahannya itu mengandung 6.000 sekian kesalahan. Mau salah mau apapun itu terjemahan, saudaraku. Anda tidak pantas untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Ketahuan semua kelakuanmu bagaimana. Bukan itu, saudaraku. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang penting. Kamu benar nggak beriman? Kamu benar nggak sebagai hamba Tuhan? Saya tahu kemana arah kamu. Setiap kamu jalan keluar dari Kalibata City, saya tahu ini. Oh, Abi dia ada di sini nih katanya. Kata orang gitu loh. Dan saya tahu itu karena istrimu juga nelpon saya. Gitu. Saya di Amerika masih ditelepon. Ya, teman-teman, di sini bisa kita lihat dengan sangat jelas. Menurut pengakuan dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini, sampai sekarang Saifuddin Ibrahim ini masih memperhatikan gerak-gerik ataupun segala sesuatu yang dilakukan oleh Pastor Joshua Tewu. Keluar rumah mau kemana dipantau oleh Saifuddin Ibrahim, dan katanya dia tahu apa yang dikerjakan oleh Pastor Joshua Tewu. Karena apa? Karena ada yang nelpon kepada si Saifuddin Ibrahim
dan yang nelpon itu adalah istri daripada Pastor Joshua Tewu tersebut. Nah teman-teman, lepas dari urusan pribadi di antara mereka ya, yang notabene di antara mereka itu memang sudah seperti musuh bebuyutan sejak lama, tetapi yang ingin kita bahas di sini adalah tentang 6577 kesalahan ayat di dalam Bible yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim itu hanya terjemahan. Lah emang itu adalah terjemahan? Sejak kapan Bible dalam bahasa Indonesia ada original teksnya, Din? Karena apa? Tidak ada di dalam Bible versi bahasa Indonesia itu disertakan original teksnya. Semuanya terjemahan. Ya, tidak seperti kitab suci Al-Quran misalnya, walaupun ada terjemahannya tetap disertakan original teksnya. Nah teman-teman, kenapa Saifuddin Ibrahim begitu takut untuk menanggapi penemuan dari Dr. Yonatan Purnomo berupa 6577 kesalahan ayat di dalam Bible tersebut? Alasannya sangat jelas sekali. Kalau Saifuddin Ibrahim membahas lebih detail tentang itu, sudah dapat dipastikan keimanan umat Kristen khususnya di Indonesia akan semakin terguncang. Bagaimanakah carut marut kitab sucinya tersebut dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo yang notabene adalah orang Kristen sendiri. 8 aras Gereja Nasional harus meminta klarifikasi Dr. Anwar Chen PhD soal penemuan 6.577 kesalahan Alkitab. Wow, 6.577 kesalahan Alkitab. Dan ternyata selama ini baik UBS secara internasional dan LAI secara nasional itu menggunakan naskah Alkitab yang tidak kanon untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bukan naskah yang merupakan teks original, teks sumber, ya itu dari Bizantin. Itu LAI tidak gunakan itu. Menurut dugaan LAI menggunakan yang namanya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan beberapa kodeks lainnya yang bukan kodeks Bizantin, bukan naskah kodeks Bizantin, yang dikatakan bahwa itu merupakan versi terjemahan yang diterjemahkan lagi, yang sudah banyak menyimpang. Terjadi penambahan dan pengurangan redaksional pada naskah-naskah kodeks Sinaiticus, Vaticanus, dan lain-lainnya. Alibi Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau 6.577 kesalahan ayat dalam Bible tersebut itu hanya terjemahan, tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Joshua Tewu. Dari sononya terjemahan itu adalah diterjemahkan dari terjemahan yang mana sudah mengalami penambahan dan pengurangan, sudah terjadi kesalahan di situ. Nah inilah ya, di dalam kekristenan sendiri dibongkar oleh umat Kristen sendiri bagaimanakah isi daripada Bible mereka yang ternyata mengandung banyak sekali kesalahan. Bayangkan teman-teman, 6.577 kesalahan itu bukannya sedikit, tetapi sangat luar biasa, banyak sekali. Dr. Anwar Chen PhD yang mengomandani yang mengetuai Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI, yang sekarang ini mestinya yang paling bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi penjelasan kepada publik Kristen dan dunia, apakah betul bahwa Alkitab itu tidak kanon yang dipakai oleh LAI dan terdapat 6.577 kesalahan di dalamnya seperti tuduhan Dr. Yonatan Purnomo lewat hasil riset penelitiannya yang telah dipresentasi lewat seminar nasional yang diselenggarakan oleh BMPT KKI. Dan kelihatannya dari pihak LAI sendiri tidak seperti yang diharapkan oleh Pastor Joshua Tewu ya. Pihak LAI melalui Dr. Anwar Chen kelihatannya juga belum memberikan klarifikasi
tentang penemuan 6577 kesalahan ayat di dalam Bible tersebut. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim memang tidak ada kapasitas untuk mengomentari itu. Apalagi Saifuddin Ibrahim ini mempunyai sentimen pribadi kepada Pastor Joshua Tewu, sehingga sampai sekarang walaupun dia di Amerika tetapi masih mengawasi pergerakan Pastor Joshua Tewu melalui seseorang yang menelponnya, yaitu istri daripada Pastor Joshua Tewu sendiri. Nah teman-teman, kembali ke 6577 kesalahan ayat di dalam Bible. Hal tersebut bagi umat Kristen yang kritis, yang cerdas, pasti akan ikut memikirkan juga bagaimana ternyata di dalam kitab suci yang selama ini mereka pakai ternyata ada banyak sekali kesalahan-kesalahan ayat di dalamnya.